Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh dan keluarganya makin memanas dan melebar. Usai laporan Nikita terhadap Fadel Bajideh, kini ayah Fadel, Umar Bajideh, juga melaporkan Nikita Mirzani terkait dugaan pencemaran nama baik. Dan terkait laporannya, ayah Fadel, maka Umar Bajideh, diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, Senin 3 Februari 2025 siang tadi. Lalu berapa lama Umar Bajideh menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang sudah dilakukan oleh Nikita tersebut? Dan bagaimana juga tanggapan Umar Bajideh terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sang artis? Apakah sudah tak ada kata maaf untuk Nikita? Dan ayah Fadel mantap ingin memenjarakan artis yang kerap melakukan kontroversial itu? Dan bagaimana juga sang ayah menanggapi laporan Nikita Mirzani terhadap anaknya? Lalu benarkah menurut sang kuasa hukum Rasman Arif Nasution, kasus Fadel Bajideh harus dihentikan? Apa yang menjadi penyebabnya? Meski begitu, benarkah jika Fadel dijadikan tersangka, Rasman Arif akan tetap meminta pra-peradilan dan gelar perkara di Polda Metro Jaya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai ayah Fadel Bajideh, Umar Bajideh melaporkan Nikita Mirzani pada 7 Oktober 2024 lalu, maka hari ini, Senin 3 Februari 2025, sang ayah pun menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dianggap dilakukan Nikita Mirzani. Pemeriksaan dilakukan di Polres Jakarta Selatan siang tadi. Ya, Umar Bajideh merasa terhina dengan perkataan atau tudingan Nikita Mirzani di media sosial tentang keluarganya. Terlebih, semua keluarganya juga ikut merasa sakit hati dengan perkataan Ibunda Laura Meizani atau Loli tersebut yang sudah sangat menyinggung kehormatan keluarganya. Karena itu, sebagai kepala keluarga, Umar Bajideh merasa perlu untuk melakukan tindakan tegas terhadap orang yang dianggapnya sudah menghina anaknya, Fadel, sekaligus keluarganya. Lalu seperti apa jalannya pemeriksaan Umar Bajideh siang tadi? Berapa lama ayah Fadel itu menjalani pemeriksaan? Dan bagaimana juga tanggapan Umar Bajideh terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani? Apakah sudah sangat menyinggung kehormatan keluarganya? Saya terima kasih sama penyidik Bribtu Ujo Hadi. Mudah-mudahan penyidik ini bisa tegak ke atas dan cepat diproses, karena kalau bertele-tele begini, gembongnya fitnah ini masih berkeliaran. Ini gembongnya fitnah, jadi kita kalau ular palanya dulu, nanti baru kacung-kacungnya kita sikap. Jadi manusia sampah ini saya maunya cepat dipanggil, diproses, dengan kita tuntun semua sama teman-teman media ini. Jadi harus segera. Saya terima kasih banyak sama kepolisian yang mau tegak lurus supaya manusia-manusia ini tidak ngasih contoh yang lain-lain. Gitu. Saya berharap secepatnya supaya gembong-gembong fitnah ini dihapus dari. Oke. Ya, siapapun pasti tak mau anak dan keluarganya dihina. Itu juga yang dirasakan oleh ayah Fadel. Dan karena itu, akankah Umar Bajideh menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara?
Benarkah sudah tidak ada kata maaf sekaligus tak ada kata damai lagi untuk Nikita Mirzani? Dan siapkah Umar Bajide jika mendapat laporan balasan dari Nikita? Sebelumnya diketahui Nikita sudah melaporkan Fadel pada 12 September 2024 lalu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporannya terkait dugaan pelanggaran beberapa aturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di antaranya pasal yang juga dilaporkan Nikita terhadap Fadel adalah terkait dugaan tindak pidana aborsi kepada sang anak Loli. Lalu bagaimana tanggapan tentang laporan Nikita terhadap Fadel tersebut? Poin saya kepada Pak Kapolres tadi pagi dan juga Kasat Reskrim yang baru, AKBP Ardian, bahwa di samping Polres Metro Jaksel hari ini ditimpa musibah yang maha berat. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan Pak Kapolres sekarang. Kaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan 2 mantan Kasat Reskrim, tambah 1 Kanit, Kasubdit, dan penyidik. Poinnya apa? Saya sampaikan. Obat yang paling ampuh untuk membuktikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan tegak lurus adalah dengan mempercepat kasus ini dan menetapkan saudara atau saudari NM menjadi tersangka. Kenapa? Karena ini bukti. Nah, jadi insya Allah kita lihat saja. Nah, Fadel, silakan. Yang pertama, buat orang-orang yang sombong, gue kasih tahu dulu buat orang yang sombong, jangan terlalu sombong karena kalian bagi orang-orang sombong ini sedang menikmati istidrat sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buat soal foto, alhamdulillah kalau Loli ada senyum, ada happy, gue suka ngelihatnya, gue seneng, ikut seneng, karena gue harapkan pada saat lagi seperti ini adalah Loli kembali senyum lagi, kayak gitu. Loli kembali senyum lagi. Tapi kalau buat dibilang gue percaya, gue nggak percaya, gitu. Kalau dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Karena orang yang udah tergila-gila sama cinta, seperti gua pun, gua nggak bakal bisa lepas dari dia, dan dia pun nggak bakal bisa lepas dari gua. Seperti itu. Kita nanti bakal dibuktiin aja sampai dia dewasa, ya kan 4 bulan lagi lah, 3 bulan lagi. 28 Mei, bener. Itu 28 Mei, kita buktiin apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Karena itu baru hanya foto, belum video, belum juga nanti pada saat dia ada vlognya atau apa, ya seperti itu. Kalau yang soal tentang ibunya ke gua selalu ikhlas apapun itu, apa yang ibunya serang, apa yang perkataan ibunya ke gua selalu ikhlas, gua selalu ridho apapun itu, karena hidup itu harus ikhlas untuk mencapai tujuan lu. Itu, gua selalu ikhlas itu. Kamu kok jadi pintar? Karena Om, kenapa harus lebih pintar kalau udah tahun 2025? Mau nangis tadi waktu lihat foto itu. Gak nangis Om, gak nangis. Itu nangis bahagia. Sempat cemburu? Cemburu enggak juga, karena kalau cemburu dibilang cemburu enggak, karena yang nemenin dia dari awal dia sendiri sampai sekarang itu gua. Yang saat dia sendiri. Pada saat dia masih sama keluarga kan beda lagi. Tapi kalau ketemu saya nggak ada kamu juga. Iya nggak ada. Ya itu saya cemburu sama Om. Oh, okay. Saya cemburu sama Om. Iya, kenapa kok? Gue nggak bisa ketemu gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin di media sosial yang langsung DM ke gua pun banyak. Oh, Fadel dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah. Kenapa kok diposting? Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena dia bahagia. Tapi kan ini belum ada kebenarannya. Itu alhamdulillah. Kenapa diposting kok hari ini? Itu yang pertanyaan besar, kenapa di postnya hari ini? Lagi kamu ada di sini. Iya, dihapus juga dan kamu ada di sini. Dan pada saat ada di sini mungkin ibunya mau ngelihat gua ekspresinya seperti apa. Karena pada saat datang ekspresi gua lagi bahagia, coba gua tes nih gitu. Dia cemburu enggak gitu. Gue tuh pengen Iya, kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, gua harap kalian semua bisa dilihat lagi apakah itu sekarang soalnya zamannya udah canggih, AI bisa dilihat dulu, atau memang bener ada pun, oke, nggak apa-apa. Karena cinta itu nggak bakal bisa dihalangin apapun, cinta itu nggak bakal bisa. Gitu. Ya,
harus lebih dewasa lagi. Tahun 2025 udah harus lebih dewasa. Umur gue udah 21, harus lebih dewasa lagi. Selaku kuasa hukum yang mendampingi Umar Bajideh ke Polres Jakarta Selatan tadi siang, Rasman Arif Nasution juga menjelaskan jika ia juga mendampingi saksi dari laporan Umar Bajideh atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Nikita Mirzani. Selain itu, menurut Rasman Arif, kasus Fadel Bajideh harus dihentikan, serta menurutnya adanya statement dari Nikita Mirzani yang menyatakan biar penyidik yang berbicara, serta Rasman Arif juga menyebut kuasa hukum Nikita Mirzani tidak mampu mengingatkan kliennya yang suka berbicara barbar serta tidak bermakna dan terfaktakan. Karena itu, Rasman Arif meminta penyidik untuk menegur Nikita karena apa yang dilakukan Nikita ini dianggap sudah mendahului proses penyelidikan dan penyidikan. Dan diungkapnya, ia juga akan bersurat kepada Kapolda agar kasus Fadel Bajideh dihentikan karena sudah masuk bulan ke-6, selain tidak ada unsur yang menguatkan Fadel Bajideh menjadi status tersangka. Hari Senin, tanggal 3 Februari, pukul 12 WIB, saya bersama dengan Bapak Umar Bajideh, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, Martin Bajideh, Bintang Bajideh, akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan guna mendampingi saksi dari laporan Bapak Umar Bajideh dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Bahwa Loli, berdasarkan informasi yang kami dapat, apakah sudah benar dilakukan pemeriksaan atau belum. Tapi bagi kami, jika dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Loli, maka selesailah sampai di situ. Karena tidak cukup ruang dan bukti bagi penyidik untuk memaksakan kasus ini. Karena itu, kasus Loli harus dihentikan. Kalau ada kasus Fadel, kalau ada statement dari MM yang mengatakan minggu depan biar nanti yang bicara penyidik, lagi-lagi itu menunjukkan bahwa seorang pengacara NM tidak mampu mengingatkan klien yang suka bicara barbar dan suka-suka serta tidak bermakna dan tidak pernah terfaktakan. Maka apakah kita akan senantiasa disuguhkan dengan kebohongan demi kebohongan? Maka saya minta agar penyidik menegur saudari NM. Karena apa yang dia lakukan ini sama dengan ada upaya mendahului proses penyelidikan dan penyidikan. Dan seolah-olah menjadi juru bicara. Saya selama ini berdiam, tapi kalau ini terus-terusan, kami minta penyidik ingatkan yang bersangkutan agar tidak muncul prasangka-prasangka negatif di luaran, terutama kami tim hukum, bahwa seolah-olah NM mengetahui proses yang ada di dalam. Jadi saya hanya menunggu hari Senin saya ke sana, sekalian nanti kami akan memberikan surat. Kita akan berikan surat resmi kepada Kapolres, tembusan kepada Kapolda, Irwasum, dan Pak Kapolri, agar kasus ini dihentikan. Sudah masuk bulan ke-6, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Masuk bulan ke-6. Masa tidak dapat unsur yang menguatkan? Kalau tidak menjadi tersangka, jangan kau tunda-tunda. Hentikan. Kalau memang ada unsur, kau majukan. Di samping itu, menurut Rasman Arif, mulut dari seorang Nikita Mirzani sangat luar biasa. Menurutnya, ia tidak takut, tapi menaruh curiga kalau Fadel Bajideh dijadikan tersangka tanpa dasar yang kuat. Menurut Rasman Arif, bila Fadel dijadikan tersangka, dirinya akan minta pra-peradilan serta meminta gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Dan ditegaskannya juga bahwa kasus Loli dan Fadel harus dihentikan
karena sudah 99% sudah tak ada lagi yang mau diambil sebagai buktinya. Di samping itu, menurutnya Nikita sudah melaporkan, kemudian saksinya dan Fadel sudah diperiksa. Begitu juga dengan Loli sudah diperiksa. Namun, buat laporan ayah Fadel, Umar Bajide tetap harus jalan. Terus ada dasar yang kuat. Ingat, mulutnya NM itu luar biasa. Kalau ada sesuatu dari dia, informasinya ya, jangan-jangan ini benar atau tidak, ini saya duga. Ya, kalau dia sudah marah, ada sesuatu dia beri, yang bayar makan aja dia tagih. Ya, jadi kalau nanti ada sesuatu, dia akan teriak kepada siapapun, kepada media, ya resiko kalian. Maka saya ingatkan, jangan coba-coba bermain. Oh iya, saya tidak takut. Saya hanya curiga. Dan kalau mereka jadikan tersangka tanpa dasar yang kuat, kan sudah saya bilang, begitu kalian tersangkakan, kami akan pra-peradilankan. Kami minta gelar perkara khusus di Polda, bahkan Baris Krim. Saya ingin kasus Loli, Fadel harus segera dihentikan. Dan Loli harus diketahui keberadaannya. Yang keempat, kasus Pak Umar di laporannya NM harus jalan. Saya sudah katakan sekarang 99% harus dihentikan. Apanya lagi yang mau diambil bukti? NM sudah melaporkan. Kemudian saksi kami sudah. Fadel sudah. Loli sudah. Terus apa? Mana? Saya sudah cek. Apa yang menaikkan sidik? Karena dia udah nggak perawan lagi. Nah, dia sudah ngomong bukan Fadel kok. Apa perlu saya ungkap yang ngambil perawan dia? Kan sulit saya katakan itu. Orang dia sebut kok dia namanya ini, umur dia berapa, kelas berapa dia. Kalau sendiri mengakui? Udah, sama istri saya. Dan ada rekamannya juga. Jadi ini tidak pernah itu yang namanya berhubungan badan dengan Fadel nggak ada, yang namanya aborsi nggak ada, yang namanya hamil nggak ada. Kalau ada ya mana? Biar kita urut. Siapa dokternya, di mana rumah sakitnya, kapan dilakukan, siapa saja yang terlibat. Tangkapi semua. Tapi jangan ulur-ulur begini, bos. Kalau ini ulur-ulur, orang akan bertanya ada apa? Lalu seperti apa juga Fitri Salhuteru ungkap dan bongkar sikap Nikita Mirzani yang suka giveaway dan terkait gaji ART yang pernah tak dibayarnya? Selain itu, benarkah Fitri Salhuteru sudah melaporkan Nikita ke polisi karena pasal dugaan ancaman dan pencemaran nama baik? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan Fitri Salhuteru dengan Nikita Mirzani masih terus memanas hingga saling bongkar hal-hal yang tak seharusnya disampaikan di media sosial. Yang terbaru adalah Nikita Mirzani kembali melakukan giveaway dengan akan memberikan uang 10 juta rupiah kepada siapa yang bisa memberikan informasi kepada Nikita terkait informasi tentang seseorang lelaki yang bernama Taufik. Dan mengetahui hal tersebut, Fitri Salhuteru pun memberikan kekuatan kepada laki-laki yang bernama Taufik. Ia juga mengingatkan agar Nikita tidak semena-mena memberikan ancaman kepada siapapun. Fitri Salhuteru pun mengingatkan kepada polisi jika terjadi apa-apa terhadap Taufik, maka polisi harus bersikap. Bahkan Fitri Salhuteru juga ungkapkan agar jangan percaya jika Nikita mau memberikan giveaway kepada orang-orang dengan memberikan uang kepada para followersnya. Pasalnya, menurut Fitri Salhuteru, Nikita pernah tidak membayar gaji ART-nya. Karena itu, dengan tegas, Fitri Salhuteru ingin mengingatkan kepada Taufik agar jangan takut dengan ancaman yang diduga dilakukan Nikita terhadap laki-laki yang diposting oleh Nikita dan dicari keberadaannya oleh ibu 3 anak itu. Aku share nih story-nya katanya dilakukan oleh saudara Niki ya. Kalau terjadi apa-apa dengan saudara Taufik, polisi harus tangkap. Ya, polisi harus tangkap. Tidak dibenarkan orang seenaknya mengancam di dunia maya untuk mengintimidasi. Itu aja ya. Tetap semangat Taufik, jadi orang baik dan jaga sosial media ini menjadi sehat. Dan untuk kalian ya yang semena-mena nih, yang semena-mena ikutin giveaway-nya si
itu 10 juta jangan percaya. Jangankan 10 juta, kan kalian yang bilang cilok satu aja dia angetin. Jangan percaya ya, gaji pembantu dia aja kadang-kadang nggak dibayar. WA-nya ke saya. Aku gemes banget, pokoknya aku tidak akan pernah berhenti memberikan semangat untuk kalian. Tetap bermain sosial media positif, jauh-jauhin keonaran ya. Memang ini hal yang nggak mudah untuk kita berantas perbuatan-perbuatan di dunia maya. Tetapi kalau kita bersatu dan kita katakan tidak, ini udah banyak nih yang percaya nih sama omongan aku bahwa si biadab itu gua. Bagus, terusin ya. Yuk kita jaga dunia maya sehat. Taufik, kalau siapapun yang ngetok rumah kamu nggak kenal, segera telepon polisi dan lapor polisi. Ini untuk bapak-bapak polisi ya. Fenomena seperti ini, main ancam, main premanisme itu nggak boleh dibiarkan. Lapor polisi ya Taufik ya, saya saksinya. Anggap sikap Nikita Mirzani yang sudah keterlaluan dengan segala postingannya di media sosial yang sudah terang-terangan selalu mencecar Fitri Salhuteru, maka membuat perempuan berusia 51 tahun ini bersama kuasa hukumnya serius untuk memproses hukum kasus Fitri dengan Nikita tersebut. Ya, belakangan ini kesabaran Fitri Salhuteru sepertinya sudah habis menghadapi sikap Nikita. Karena itu ia pun gencar membalas sikap Nikita yang selama ini dianggapnya sudah memfitnahnya secara keji. Hingga ia diduga melaporkan Nikita secara diam-diam dengan pasal ancaman dan pasal Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik yang sedang diproses hukum. Namun Nikita justru menegaskan bahwa dirinya sangat berani melawan mantan sahabatnya itu. Tak hanya sampai di situ, Nikita juga bagai menguliti Fitri dengan mengungkap beberapa fakta terkait kekayaan Fitri Salhuteru. Belum cukup, dalam waktu dekat ini juga Nikita sempat menantang Fitri Salhuteru untuk naik ke atas ring dan beradu tinju dengan dirinya. Sedangkan terkait uang Nikita Mirzani yang berada di Fitri, menurut Nikita, kini Fitri tak akan bisa mengembalikan uangnya, maka dari itu lebih baik adu jotos saja. Berani kali lawan dia, berani gak ada yang takut sama lu. Pertama lu miskin, ini real ya. Perumahan yang dia bikin atas nama anaknya yang pertama itu bukan uang dia tidak taruh uang 1 sen pun. Apalagi yang kedua nih, yang sok-sokan dibeli sama waria juga satu orang tuh bukan punya dia tuh cuma pengen itu kan WhatsAppnya kan juga udah kesebar waktu ada tuh lagi heboh-hebohnya yang dia bertarung sama orang, yang gue juga lagi ribut sama orang yang handphonenya dibawa sama anak kandungnya si lakinya yang pengangguran ini, kan disebarkan chatnya isinya, gue minta tolong dong lu bangun itu seolah-olah itu punyanya si Firaun Serakah ini pakai nama anaknya yang pertama, supaya apa? Supaya biar netizen tuh mengagung-agungkan dia, bikin klaster, bukan punya dia, itu tuh punya. Kalian pergi ke akunnya Sarwenda, tuh udah gue kasih bocoran. Dia ada foto bertiga, salah satunya pakai hijab, itu yang punya uang. Sarap memang. Harap kalau 1-2 orang yang ngomong, gue nggak percaya. Ini mereka ngelihat sendiri di acara ulang tahunnya. Ibu-ibu itu sampai nggak tega. Rekam nih, mudah-mudahan dia nonton ya. Ayo, lo nggak usah suruh gue nyamperin ke rumah lo jelek, rumah lo bawa amis. Ya kalau mau kita siapin aja ring tinju, siapa yang mau sponsorin? Gue pengen tonjok muka lo, sumpah. Lo nggak akan bisa balikin duit gue, karena duit gue juga paling udah dipakai yang gagal buat lo dan laki lo yang pengangguran itu. Ayo kalau mau kita adu jotos saja, peot ya. Nenek Firaun yang durhaka sama ibunya, sampein, tantangin ribut sama Nikita Mirzani. Di ring tapi ya, di ring. Kegeraman juga dirasakan oleh Marisha Icha yang juga sempat menjadi sasaran tudingan Nikita Mirzani. Lantas seperti apa Marisha Icha lewat akun Instagramnya yang mengungkapkan kegeramannya terhadap tudingan Nikita Mirzani tersebut? Benarkah hingga kini Marisha Icha masih bingung kenapa namanya ikut terseret? Apalagi ia merasa tak pernah mempunyai masalah dengan sosok Nikita Mirzani. Benarkah juga karena tak terima, akhirnya membuat Marisha Icha jadi singgung kasus prostitusi yang diduga menyangkut nama Nikita Mirzani di 2012 silam? Hai, aku Dinar Candy. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur. Terus cari berita-berita yang
hot. Tidak hanya Fitri Salhuteru yang memanas dan geram terhadap Nikita Mirzani, tapi juga Marisha Icha. Ya, lewat akun Instagramnya ia juga mengungkapkan kegeramannya terhadap tudingan Nikita Mirzani terhadap dirinya yang juga sempat ramai beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya itu, Marisha Icha menegaskan bahwa dirinya merasa tidak pernah memiliki masalah dengan Nikita Mirzani. Namun, ia justru diseret dalam berbagai tudingan yang menurutnya tidaklah berdasar. Bahkan dalam unggahannya yang merupakan repost dari unggahan Fitri Salhuteru, Marisha Icha juga menyindir kasus lama yang pernah menyeret nama Nikita Mirzani, termasuk kasus prostitusi yang ramai diperbincangkan pada tahun 2012 silam. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.